Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin dari doanya kita dapat berkumpul di kediaman ini dalam rangka memperingati wafatnya almarhum adik kami Haji Hawari Lubis pada tanggal 23 April yang lalu, dan hari ini 40 hari lebih masa. Saya atas nama keluarga almarhum adik kami Haji Hawari Lubis perkenankanlah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk menghadiri acara 40 hari malam ini. Untuk ini sekali lagi kami atas nama keluarga besar menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa almarhum adik kami Hawari Lubis sebenarnya sudah menderita sakit karena stroke sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi selama 13 tahun ini beliau menderita stroke. Walaupun stroke-nya itu tidak terlalu berat, masih bisa bicara walaupun tidak lancar, dan masih bisa berjalan walaupun tidak lancar. Tapi terakhir beliau agak sakit dan dibawa ke rumah sakit sekitar 2 malam, mungkin juga ada sampai 2 malam, karena malam kedua itu sekitar jam 2 pagi beliau berpulang ke rahmatullah. Untuk selama beliau sakit, kami sampaikan terima kasih sebenarnya kepada seluruh keluarga yang selalu memberi semangat, mendorong untuk menangani penyakitnya, terutama istri almarhum Ibu Rahmah yang tidak mengenal waktu, terus merawat almarhum. Di samping beliau juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar untuk pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab sendiri. Untuk ini kami atas nama keluarga menyampaikan penghargaan dan terima kasih besar-besarnya. Kemudian pada kesempatan kami mengadakan di Medan ini, karena memang masih banyak teman-teman almarhum yang masih berada di Medan, begitu juga keluarga-keluarga kami sebagian besar masih berada di Medan, yang selalu memberikan semangat kepada almarhum, bisa mendorong untuk almarhum bisa sembuh. Namun memang akhirnya Allah telah memanggilnya dan kembali ke rahmatullah. Kemudian daripada itu kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama hayat almarhum banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati semua keluarga, famili, andai tolak. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya menyampaikan maaf juga yang sebesar-besarnya pada malam ini atas penerimaan kami yang
tidak sempurna, di sana sini terdapat kekurangan. Kembali saya atas nama keluarga menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terima kasih kami kepada seluruh hadirin yang telah mendoakan almarhum untuk memudahkan jalannya menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami kepada pemerintah kami Mansur sebagai mewakili kami keluarga besar rumah ini, tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang kiranya datang ke rumah kami ini untuk memenuhi undangan kami dalam rangka 40 harinya berpulang ke rahmat Allah ada pemuda kami Haji Awalil Lubis. Dan selanjutnya nantinya sepatah kata kami akan daripada pemuda kami Bapak Haji sebelah kami. Yang itu kami silakan kepada Bapak untuk sepatah dua kata kepada kami, kepada Bapak kami silakan masuk. Segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Zuriyat, keturunan, putra putri, menantu, cucu dari Buya almarhum Haji Muhammad Asyad Lubis sebagai ahli musibah yang saya muliakan, Bapak Ibu keluarga besar Rosdiyah, hadirin yang berbahagia. Dalam hidup ini pasti ada dua jodoh yang tidak dapat kita elakkan. Kalau tidak dapat nikmat, pasti dapat musibah. Selama ini di rumah yang menjadi manarul ilmi terus mendapat nikmat, ini malam ke-40 dapat musibah. Anti stres, anti depresi yang diajarkan Al-Quran pada waktu dapat nikmat harus pandai bersyukur, di waktu dapat musibah harus mampu bersabar. Bila dua macam ini mampu kita amalkan, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah timbul rasa takut dan gundah dalam menghadapi masa depan. Almarhum Abang Haji Hawari Muhammad Asyad telah berada di alam yang keempat, dimulai dari alam ruh pindah ke alam rahim ibu, 9 bulan di sana pindah ke alam dunia, 62 tahun di alam dunia. Almarhum pindah ke alam keempat, alam barzakh. Saya tidak mau katakan alam kubur, karena di Aceh dulu banyak kali orang yang tak punya kubur. Tapi wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di seberang alam ini kamu akan masuk ke alam perbatasan sampai kamu dibangkit kembali. Kalau saya mau pulang ke Aceh sampai Kuala Simpang, itulah barzakh perbatasan. Ke Banda Aceh belum bisa diteruskan, belum masanya, ke Medan tak bisa balik lagi. Dari alam barzakh terus lanjut ke alam yang kelima, mahsyar. Akhirnya sampai ke finish perjalanan. Itulah yang disebut akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Almarhum Abang Hawari sudah sampai di alam yang keempat. Kita masih malam ketiga, alam ketiga. Tak pernah kita tanda tangani kontrak berapa lama lagi kita akan menyusul almarhum. Saya kenal betul dengan almarhum. Di samping kenal dengan almarhum Bang Muslim yang aktif di isu, waktu itu saya jadi mahasiswa di Unifah. Saya melihat dari semua putra almarhum Buya Asyad, mungkin Bang Hawari yang lebih dekat di situ. Mungkin dari segi organisasinya
dari segi dakwahnya. Dan terakhir sekali saya ketemu pada waktu peluncuran buku Buya Tuan Arsad di kampus Universitas Al-Waqiah Medan. Kalau saya diterima sebagai saksi, saya mau menjadi saksi kalau almarhum adalah orang yang baik. Kalau diterima jadi saksi, saya menjadi saksi. Dan memang ini sudah disaksikan oleh ratusan orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan di Jakarta. Apa ada dasar? Pernah sekali siap Rasulullah salat di Masjid Nabawi, duduk dengan beberapa orang sahabat, dibuat satu jenazah menuju ke Baqi. Lewat di masjid, salah seorang sahabat bangun, "Ya Rasul, ini jenazah yang terbaik dari semua sahabatmu dibanding kami." Rasul bertanya, "Betul itu?" "Ya," katanya. Rasul mengatakan, bila orang banyak mengatakan dia orang baik, maka di sisi Allah juga dia orang baik. Pengakuan keluarga Al-Waqiah bahwa Bang Hawari adalah orang terbaik dari kita sudah cukup menjadi tawar dingin bagi putra-putri, kakak, adik yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang berbahagia, almarhum kembali kepada Allah usia 62 tahun, hampir sama dengan Buya Tuan Arsad. Hampir sama. Buya pun 62, 63 begitu. Ya. Memang Rasul pernah mengatakan, "Antarallahu limri'in akhara ajalahu ila 60 sana." Allah punya alasan memanjangkan usia seseorang rata-rata 60-an tahun. Cuma Bang Hamdan saja sudah sampai 78 tahun. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Bang Hamdan Mansur panjang kali. Boleh jadi karena sering olahraga, tapi saya katakan bukan. Karena Rasul mengatakan, siapa memudah rezeki, memberkah usia, buatkanlah silaturahim. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini in memoriam bersama Hawari Arsad Al-Lubis. 40 malam. Banyak kata-kata 40 yang kita jumpai. Muhammad diangkat di Rasul 40 tahun juga, Amalia. Guru saya, Profesor Abdul Halim Mahmud, orang Mesir menyebutnya dengan Ghazali Hadis, Ghazali yang hidup di zaman modern, Syekhul Azhar. Dia katakan setelah beberapa kali bolak-balik Muhammad dari rumah menuju ke Jabal Nur, bisa jiwanya mencapai puncak kesucian tepat pada usia 40 tahun, baru dia mampu menerima perintah Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Perjalanan spiritual yang dilalui oleh Nabi Muhammad juga berlalu pada Nabi Musa alaihissalam setelah 40 malam berada di Sinai. Di saat seniornya gagal merubah karakter Musa yang keras, seniornya adalah Khidir dipanggil oleh Allah ke Sinai. Setelah 40 malam dia berada di Sinai. Wa wa'adna Musa 40 lailah, baru Musa menerima dan komandemen 10 pesan dalam perjanjian lama. Saya yakin 40 malam Bang Hawari dia sudah bertemu dengan Buya Tuan Arsad di alam barzakh. Dia sudah bertemu dengan Umi Jamaah, Siti Jamaah. Dia sudah bertemu dengan Pak Mokhtar, Pak Mokhtar, Bang Muslim. Mereka sudah ketemu. Maka kata-kata yang paling indah itu diucapkan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang telah sampai ke tingkat mutmainnah, kepasrahan kepada Tuhan, kembalilah kepadaku, bergabunglah bersama orang tuamu dan sahabat abangmu, dan masuklah dalam surga yang diberserta untuk. Pada waktu saya belajar tafsir di Profesor Dr. Khalbutli, guru besar di Universitas Al-Azhar, dia katakan ayat ini menunjukkan tidaklah setiap kematian menyakitkan, tapi justru ada kematian yang dipesona, karena sudah lama dia menunggu kapan Allah memanggilku dengan kata-kata yang begitu indah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang berpasrahan kepada Tuhan. Banyak nafsu amarah tak dipanggil, nafsu lawamah pun tak dipanggil, tapi di saat Hawari mencapai nafsul mutmainnah, baru Allah memanggil, "Irji'i ila rabbi." Kembalilah kepada Tuhan.
ayahmu, ayah kita pun jarang manggil dengan kata-kata begitu indah. Pengakuan orang banyak, kehadiran kita pada malam ini saya yakin dapat menjadi setawar sedingin bagi Kak Nur Aziza, Bang Hamdan dan zuriat dari almarhum Buya almarhum Haji Asad Muhammad Talib. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami kepada Profesor